Sepanjang sejarah umat manusia, tercatat nama Elizabeth Bathory, seorang pembunuh berantai yang memecahkan rekor pembunuhan sepanjang sejarah, yaitu 650 kasus pembunuhan. Elizabeth Bathory lahir di Nyírbátor, Kerajaan Hungaria, pada tahun 1560 atau 1561 dan menghabiskan masa kecilnya di Kastil Exit. Ayahnya adalah Baron George VI Bathory dari keluarga Exit dan ibunya adalah Baroness Anna Bathory dari Transilvania. Selama masa kecilnya, ia menderita beberapa kali kejang yang mungkin disebabkan oleh epilepsi. Pada saat itu, gejala yang berkaitan dengan epilepsi didiagnosis sebagai falling sickness, dan saat itu perawatan untuk menyembuhkan epilepsi adalah dengan menggosokkan darah orang yang tidak menderita epilepsi ke bibir si penderita epilepsi. Ini mengarah pada spekulasi bahwa pembunuhan Elizabeth selama hidupnya nanti adalah bagian dari upayanya untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya sejak ia masih kecil. Elizabeth dibesarkan sebagai seorang Protestan Calvinis. Sebagai seorang wanita muda, ia belajar bahasa Latin, Jerman, Hungaria, dan Yunani. Dilahirkan di keluarga bangsawan yang istimewa, Elizabeth diberi kekayaan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang luar biasa. Pada usia 10 tahun, Elizabeth bertunangan dengan Ferenc Nadasdy, putra Baron Tamas. Karena kedudukan sosial Elizabeth lebih tinggi daripada suaminya, ia menolak untuk mengubah nama belakangnya menjadi Nadasdy. Pasangan itu menikah ketika Elizabeth berusia 15 tahun dan suaminya berusia 19 tahun di Istana Franovna Toplo pada 8 Mei 1575. Kira-kira 4.500 tamu undangan datang ke pernikahan mereka. Pada tahun 1878, Nadasdy menjadi komandan utama pasukan Hungaria, memimpin mereka untuk berperang melawan Ottoman. Dengan suaminya pergi berperang, Elizabeth Bathory mengelola urusan bisnis dan perkebunan. Ferenc Nadasdy meninggal pada tanggal 4 Januari 1604 pada usia 48 tahun. Meskipun penyebab penyakit yang membuatnya meninggal dunia tidak diketahui, tetapi sepertinya penyakitnya telah diderita sejak 1601. Pada awalnya menyebabkan rasa sakit yang kemudian melemahkan kakinya. Sejak saat itu ia tidak pernah sepenuhnya pulih dan pada tahun 1603 menjadi cacat permanen. Pasangan itu telah menikah selama 29 tahun. Sebelum meninggal, Ferenc Nadasdy mempercayakan ahli waris dan jandanya kepada Georgi Thurzo, yang pada akhirnya akan memimpin penyelidikan atas kejahatan Elizabeth. Sejak itu, dugaan bahwa Bathory menyiksa pelayannya mulai menyebar. Dan dugaan ini akan menjadi lebih dramatis pada tahun 1604 ketika suami Bathory meninggal. Menurut saksi mata, pada saat itulah Elizabeth Bathory mulai membunuh korbannya. Yang pertama adalah gadis-gadis miskin yang datang ke kastil untuk tujuan bekerja. Tak lama kemudian, saksi mata mengatakan bahwa Elizabeth memperluas sasarannya dan mulai membunuh anak perempuan bangsawan yang dikirim ke kastil untuk pendidikan mereka dan juga menculik gadis-gadis secara random. Sebagai seorang wanita bangsawan yang kaya raya, Elizabeth tak tersentuh hukum selama 6 tahun, sampai Raja Hungaria Matthias II mengirim perwakilannya yang tinggi, Georgi Thurzo, untuk menyelidiki keluhan masyarakat kepadanya. Thurzo mengumpulkan bukti sekitar 300 saksi yang memiliki tuduhan yang sama rata dan benar-benar mengerikan terhadap Elizabeth. Dikatakan bahwa Thurzo pergi ke kastil tersebut setelah Natal pada tanggal 30 Desember 1610 dan menangkap Elizabeth sedang beraksi. Thurzo menangkap Elizabeth dan 4 pelayannya yang dituduh sebagai kaki tangannya, yaitu Dorothea Semtes, Leonajo, Katarina Benica, dan Janos Uchvari. Kaki tangan Thurzo dilaporkan menemukan seorang gadis tewas dan 1 sekarat, dan melaporkan bahwa seorang perempuan lain ditemukan terluka sementara yang lain dikurung. Menurut arsip Budapest, Bathory membakar korbannya dengan setrika panas, memukul mereka sampai mati dengan tongkat, jarum yang tersangkut di bawah kuku mereka, menuangkan air es ke tubuh mereka, dan membiarkan mereka membeku sampai mati di luar. Menutupi tubuh korbannya dengan madu sehingga serangga bisa makan di kulit mereka yang terbuka, menjahit bibir mereka, dan menggigit daging dari dada dan wajah mereka. Fix, ini sadis anjir. Selain itu, saksi mata mengatakan Bathory suka menggunakan gunting untuk menyiksa korbannya. Dia menggunakan alat potong bedah untuk memotong tangan, hidung, dan alat kelamin mereka. Salah satu hiburan favoritnya, kata saksi mata, adalah menggunakan gunting untuk mengiris kulit di antara jari-jari korbannya. Tuduhan yang paling terkenal sampai yang menginspirasi julukannya yang terkenal, Blood Countess, serta desas-desus bahwa ia adalah seorang vampir, sampai menuduh bahwa Elizabeth Bathory mandi menggunakan darah para korbannya dalam upaya mempertahankan penampilannya agar awet muda.
Setelah mendengar tuduhan itu, Tulso akhirnya menuntut Bathory atas kematian 80 gadis. Yang mengatakan salah satu saksi mengaku telah melihat buku yang disimpan oleh Bathory, di mana dia mencatat nama-nama semua korbannya, total 650 korban. Raja Matthias mendesak Tulso untuk membawa Elizabeth ke pengadilan dan menyarankan agar dia dijatuhi hukuman mati. Tetapi Tulso berhasil meyakinkan raja bahwa tindakan seperti itu akan berdampak buruk pada kaum bangsawan. Ketika persidangan berakhir, para kaki tangan Elizabeth dijatuhi hukuman mati segera setelah persidangan. Sementara Elizabeth dipenjara di kastilnya sendiri dan ditempatkan di sel khusus berukuran kecil. Dia dikurung dengan dikelilingi batu bata di sebuah kamar dengan hanya celah kecil dibiarkan terbuka untuk ventilasi dan lewatnya makanan. Dia tetap berada di sana selama 4 tahun sampai kematiannya. Pada malam 21 Agustus 1614, Elizabeth mengeluh kepada pengawalnya bahwa tangannya dingin. Lalu dia menjawab, "Tidak apa-apa nyonya, pergi saja berbaring." Dia pergi tidur dan kemudian ditemukan mati keesokan paginya. Dia dimakamkan di gereja dekat kastilnya pada tanggal 25 November 1614. Tetapi, kemudian tubuhnya dipindahkan setelah warga tidak menerima seorang blood countess ada di tanah pemakaman mereka. Tubuh Elizabeth kemudian dikuburkan secara rahasia di tanah kelahirannya di Exeter. Lokasi pemakamannya hingga hari ini tidak diketahui. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa kasih jempol atas. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa kasih jempol bawah. Terima kasih semuanya.